wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ya, kalau ada, baik kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bermain kata sambung terlebih dahulu ya, biar kalian semua semangat. Nah, jadi kita lanjutkan dengan kata sambung. Oke, Ibu mau tanya, apa saja sih unsur yang membuat cerita pendek itu lebih menarik? Nah, kalian tahu cerita pendek ya? Nah, itu tuh ada unsur-unsurnya yang membuat ceritanya lebih menarik. Nah, itu apa saja? Ada yang mengerti? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai menulis cerita pendek. Nah, jadi tujuan kita belajar itu agar kalian mampu memahami unsur-unsur cerita pendek itu apa aja, lalu kalian bisa menyusun ide cerita, terus lalu kalian bisa menulis cerita pendek sederhana. Nah, jadi anak-anak, cerita apa saja yang menjadi favorit kalian? Bisa cerita dari buku, film, atau bahkan cerita rakyat yang pernah kalian dengar. Nah, coba sebutkan ya. Nah, lalu menurut kalian bagaimana cara membuat cerita itu jadi menarik? Nah, apa yang membuat kita betah membaca sebuah cerita sampai selesai? Nah, jadi hari ini kita akan belajar menulis cerita pendek. Jadi, menulis cerita itu penting karena bisa melatih kreativitas kita dan juga membantu kita menyampaikan ide dengan cara yang menarik. Nah, ayo kita mulai ya hari ini. Jadi dari awal tadi sudah Ibu sampaikan ya, tujuan kita hari ini adalah membuat cerita pendek sederhana. Nah, cerita ini nantinya akan berisi tokoh, alur, latar, tema, dan juga amanat. Nah, jadi kalian akan belajar bagaimana menyusun cerita yang runtut dan menarik. Untuk membantu kalian, nah, Ibu akan memberikan panduan. Nanti Ibu akan tampilkan video, jadi kalian bisa menyimpulkan. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira.
Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Ya, sudah ya, tadi videonya sudah Ibu tampilkan. Nah, jadi tadi ada apa saja? Nah, dari tema tadi kan kita sudah menonton kura-kura yang sombong. Nah, di situ ada tokohnya. Tokohnya siapa? Ada kura-kura dan juga burung merpati. Lalu latarnya di mana? Latarnya ada di dekat danau. Nah, masalahnya tadi apa yang dihadapi? Nah, kura-kura terjatuh dari atas ke bawah karena dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh burung merpati. Jadi amanat yang dapat kita ambil adalah yang kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kita harus menuruti pesan yang disampaikan oleh mereka. Nah, baik, sekarang kita akan membaca contoh cerita pendek. Nah, jadi Ibu akan membagikan cerita ya kepada kalian. Nah, jadi tugas kalian bacalah dengan seksama, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, lalu identifikasikan unsur-unsur cerita. Nah, itu ada siapa saja tokohnya, bagaimana alurnya, di mana latarnya, apa temanya, dan apa amanatnya. Jadi kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Nah, silakan masing-masing menuju ke kelompoknya tersendiri. Jadi nanti setelah berdiskusi, setiap kelompok akan membuat kerangka cerita. Nah, ini adalah langkah awal untuk membuat cerita pendek kalian. Setelah itu kita akan mulai menulis paragraf pembuka. Bagaimana kerangka cerita kalian? Apakah sudah mencakup tokoh, alur, latar, tema, dan amanat? Nah, jika ada yang perlu diperbaiki, kalian bisa bertanya kepada Ibu dan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ayo, yang sedang menulis paragraf pembuka, perhatikan susunannya. Paragraf pembuka harus bisa menarik perhatian pembaca. Kalau ada yang perlu diganti, jangan ragu untuk bertanya atau meminta saran. Sekarang kita akan mendengar beberapa paragraf pembuka cerita kalian ya. Nah, siapa yang mau membacakan duluan? Ayo, tunjukkan hasil kreativitas kalian. Nah, bagus sekali ya paragraf yang sudah dibuat oleh kelompok 3 tadi. Nah, teman-teman yang lain, bagaimana menurut kalian? Apa yang menarik dari cerita ini? Nah, kalau ada saran, berikan ya supaya ceritanya bisa menjadi lebih baik. Oke, kita sudah selesai menulis dan membagikan cerita pendek kalian. Jadi, bagaimana perasaan kalian selama proses ini? Apakah menyenangkan? Dan apakah ada tantangan yang kalian hadapi? Nah, dari pengalaman ini, apa yang kalian pelajari? Misalnya, tentang cara membuat tokoh yang menarik atau bagaimana membuat cerita lebih seru. Lalu, ayo ceritakan pengalaman kalian ya. Jadi, menulis cerita pendek tidak hanya mengasah kreativitas kita, tetapi juga membantu kita belajar menyampaikan ide dengan bahasa yang baik. Nah, terima kasih sudah berusaha keras hari ini. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi apa yang
sudah kita pelajari hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Nah, baik. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar bagaimana menulis cerita pendek ya. Kita mulai dengan memahami unsur-unsur cerita. Nah, tadi seperti tokoh, alur, tema, apalagi latar, dan juga amanat. Nah, jadi unsur-unsur ini itu sangat penting agar cerita yang kita buat menjadi lebih menarik dan runtut. Kemudian, kalian telah berhasil, nah kalian sudah bisa membuat kerangka cerita yang berisi ide-ide kreatif kalian. Nah, dari kerangka itu kalian juga bisa menulis paragraf pembuka. Paragraf ini tuh sangat penting karena menjadi awal yang menarik perhatian pembaca. Jadi ibu tadi sangat bangga dengan usaha kalian hari ini. Kalian telah menunjukkan kreativitas dan kemampuan menulis yang luar biasa. Beberapa cerita yang kalian bagikan tadi sangat menarik dan ibu yakin cerita kalian akan menjadi lebih seru jika diteruskan. Nah, dari kegiatan ini kita belajar bahwa menulis cerita pendek tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga membantu kita menyampaikan pesan atau pelajaran dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, kalian juga belajar untuk bekerja sama dalam kelompok dan memberikan saran kepada teman. Jadi, ibu harap kalian bisa melanjutkan cerita kalian di rumah dan terus mengasah keterampilan menulis. Nah, jadi menulis itu seperti berpetualangan dalam dunia imajinasi kita. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran, ibu ingin bertanya apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini. Ada yang mau berbagi? Ya. Oke, terima kasih ya yang sudah mau berbagi. Nah, terima kasih anak-anak untuk kerja keras dan kreativitas kalian hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jadi, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.